Malam itu sedang asik-asiknya makan malam seperti biasa. Kebetulan hanya aku berdua dengan ibu. Suara telepon berbunyi. "Vet, angkat dulu teleponnya. Takutnya ayah kamu yang telepon," suruh ibu. "Iya bu," jawabku dengan segera berjalan ke arah telepon yang tidak jauh dari meja makan. "Halo bu, ini Kang Idim," dengan nada yang terdengar gemetar. "Kang Idim, ini Fedi, ada apa Kang?" Nak Fedi, Akang mau bicara sama ibu." "Ada ibunya," ucap Kang Idim. "Ada, sebentar Kang, aku panggil dulu. Tunggu ya sebentar," ucapku dengan heran kenapa Kang Idim tumben telepon. Tidak lama, langsung aku bilang ke ibu bahwa yang telepon Kang Idim dengan nada gemetar. Ibu langsung beranjak dari duduknya dengan wajah yang kaget juga. Aku langsung mengikuti langkah ibu karena penasaran. "Iya Dim, ada apa?" tanya ibu. Setelah pertanyaan itu, ibu tidak bicara lagi. Hanya tetesan air mata yang keluar begitu saja. Itu cukup lama ibu hanya bicara iya, iya, dan iya. Tanpa ada kalimat lain yang ibu ucapkan. Lantas, aku dibuat bingung. Kenapa ibu ini? Apa yang dibicarakan dengan Kang Idim? Setelah telepon ditutup, ibu hanya duduk melamun, penuh tatapan kosong. Waktu itu usiaku 11 tahun lah kira-kira. Belum mengerti apapun tentang sebuah obrolan orang dewasa. Yang aku tahu, jika ada orang yang menangis, pasti itu kesakitan. Tapi ibu kesakitan apa? Ibu hanya ngobrol dan tidak ada yang terluka. Kenapa bisa menangis? Beberapa menit melamun dengan tatapan kosong. Aku tidak berani menyapa ibu saat itu. "Vet, kamu siapin pakaian salin kamu ya. Ibu siap-siap dulu sambil mau bangunin Dek Mela," ucap ibu dengan nada lemas. "Mau kemana bu?" tanyaku. "Kita ke rumah nenek malam ini juga," ucap ibu sambil berjalan ke arah kamar. Aku cukup kaget. Kenapa dengan nenek? Baru saja 2 minggu kemarin aku dan keluarga berkunjung ke sana. Mungkin nenek sakit, soalnya 2 minggu kemarin nenek hanya terbaring di kamarnya saja. Tidak lama setelah ibu beres-beres rumah, akhirnya berangkat malam itu juga menuju rumah nenek. Ibu menyetir mobil, tapi aku masih melihat jelas lembab matanya bekas menangis itu. Aku duduk di kursi belakang dengan adikku, Mela. "Asik ya kak, udah mau ke rumah nenek aja, hihihi. Pasti nenek udah nungguin aku banget," ucap Mela dengan gembira. Walau aku tahu dia masih ngantuk karena ibu membangunkan sebelum berangkat. "Iya dek, makanya sini kamu tidur lagi. Ntar udah sampai kakak bangunin ya," sahutku selaku abang. Mela baru berusia 6 tahun pada saat itu. Memang dia yang paling dekat dengan nenek. Setiap berkunjung ke sana sedari kecil aku tahu betul dia sangat dekat. Makanya sangat wajar sekali dia begitu senang ketika tahu akan berkunjung ke rumah nenek. Perjalanan ke rumah nenek cukup lama, sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan aku tidak bisa tidur. Sesekali ibu sibuk dengan telepon genggamnya, bicara dengan ayah, Kang Idim. Walau aku tidak tahu mereka membahas apa. "Vet, bangun. Pokoknya kamu jagain adik kamu ya. Ibu ke dalam dulu," ucap ibu dengan nada gemetar dan langsung meninggalkan aku dan juga Mela. Aku dengan kondisi yang baru saja bangun, masih heran ada ini. Rumah nenek tidak biasanya banyak orang seperti ini. Bahkan pemandangan sekitar kali ini baru pertama kali aku lihat. Aku bangunkan Mela. Mela sangat antusias sekali untuk bertemu dengan nenek. "Kok banyak orang?" tanya Mela. Tidak aku jawab. Aku terus berjalan di antara banyak orang. Padahal ini sudah sangat malam sekali. Beberapa orang ada yang bertanya padaku, juga pada Mela. Sebelum masuk ke rumah nenek, tiba-tiba Kang Idim menyapaku. "Entar Dek Fedi sama Dek Mela, jangan jauh-jauh dari Akang ya," ucap Kang Idim. Sama dengan mata ibu lebab dan
dengan nada yang serak. "Iya Kang, nenek kenapa?" tanyaku. Kang Idim tidak menjawab sama sekali. Ketika aku masuk ke ruang tengah rumah, orang-orang sedang mengaji, terdengar jelas. Sementara yang di tengah itu siapa sudah tertutup semua badannya. Aku dan Nenek Mela mendekat pada ibu. "Bu, nenek mana?" tanya Mela. Bukannya menjawab, ibu langsung memeluk aku dengan Mela sambil menangis. "Fedi, Mela, nenek sudah meninggal," ucap ibu. "Itu nenek?" tanya Mela dengan polos. "Iya, itu nenek dek," ucapku dengan lemas. Aku baru melihat langsung seperti ini orang yang meninggal, dan itu langsung adalah nenekku. Karena kata ibu, ketika aku lahir, kakek lebih duluan sudah meninggal. Jadi aku tidak terlalu polos seperti Mela. Lama aku memandangi jenazah nenek. Mela, karena masih kecil, dia hanya bertanya-tanya saja padaku. "Nenek, ntar bisa bangun lagi ya kak?" "Kenapa dibungkus gitu?" tanya Mela dengan polos. "Enggak dek, nenek sudah meninggal," ucapku sangat pelan. "Terus kapan aku bisa main lagi sama nenek?" tanya Mela. Malam itu aku dan Mela tidur dengan Teh Wati, istri Kang Idim, di rumah ini. Bangun-bangun rumah sudah sepi. Karena aku bangun siang di hari ini, begitu juga Mela karena semalam tidur larut malam sekali. Suasana rumah nenek sudah berbeda dengan kemarin malam. Hanya ada ibu, Kang Idim, dan Teh Wati. Aku dengar dengan jelas ibu berbicara. "Dim, Wati, tolong jaga dan rawat rumah ini, karena selanjutnya nanti rumah ini bakalan kosong. Beberapa kali kamu dan Wati bisa menginap di rumah ini dan urus kebun. Taman biarkan Kang Obar yang tetap mengurusinya," ucap ibu pelan dan masih terlihat sedih sekali. Aku sampai selesai hari ke-7 pengajian nenek di sini, bareng ibu dan Mela. Karena ayah bekerja di luar kota, dan kakak-kakak ibu baru hari kedua setelah nenek meninggal, karena tinggal di luar Pulau Jawa. Hari berganti, ibu masih seperti sangat kehilangan, walau aku belum sangat paham tentang kehilangan waktu itu. Tapi rasa kangen pada nenek selalu ada, apalagi Mela. Nenek meninggal pada tahun 2004 ketika aku berusia 11 tahun dan Mela berusia 6 tahun. Bersambung.